Kalau Bapak Ibu sekalian baca Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, maka Bapak Ibu akan menemukan orang yang bernama Saulus, atau yang lebih kita kenal dengan Paulus. Siapakah orang ini? Kalau saudara baca baik dalam Kisah Rasul, maka saudara akan menemukan bahwa Saulus ini awalnya adalah penganiaya jemaat yang sangat kejam. Ada semangat membunuh yang luar biasa dalam dirinya. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, dia mendapatkan surat kuasa dari Sanhedrin, dewan agama pada satu ngapa, untuk mengejar dan menganiaya orang Kristen. Dia sampai berangkat dari Yerusalem menuju ke Damaskus sekarang ini. Jauh itu. Kalau saudara yang sudah pernah pergi ke Israel ngerti, dari Yerusalem ke Damsyik itu jauh. Damaskus jauh. Tapi itu pun dia bela-belain, kenapa? Ada semangat membunuh yang luar biasa dalam diri. Ada semangat mempersekusi orang Kristen yang besar dalam dirinya. Tapi kita bilang dalam perjalanan ke Damsyik itu, tiba-tiba dia melihat cahaya yang besar. Oleh karena terpaan cahaya yang besar itu, dia jatuh dari kudanya, lalu dia seperti buta seketika. Kemudian dia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia spontan berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Buat saya menarik percakapan ini. Menariknya kenapa? Karena sebetulnya Saulus itu tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Yesus, secara fisik. Artinya adalah kalau Saulus gak pernah berjumpa secara fisik dengan Yesus, maka tentu Saulus tidak pernah menganiaya Yesus. Yang dianiaya Saulus itu adalah orang Kristen. Tapi yang menarik adalah Yesus gak bilang begini, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya orang Kristen?" Enggak. Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Apa yang kita pelajari dari sana? Yang kita pelajari di sana ialah ternyata antara kita dengan Yesus itu tidak dipisah-pisahkan. Antara kita dengan Yesus satu. Makanya Yesus katakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Apa artinya ini? Artinya adalah saudara gak perlu takut dalam hidup ini. Amin. Kenapa? Ada Yesus yang selalu beserta dengan saudara. Amin. Jadi jangan mau ditakut-takuti orang. Nanti akan rusuh, akan begini, akan begitu, lalu kita kemudian cium. Jangan. Ada Yesus yang beserta dengan engkau. Selama ada Yesus beserta dengan saudara, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, Yesus pasti berikan kemenangan dan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lihat saudara. Jadi Saulus tadi penganiaya jemaat yang kejam, ada semangat membunuh yang luar biasa dalam dirinya. Lihat, tetapi setelah ia berjumpa dengan Kristus, saya sudah sebutkan tadi, di jalan menuju ke Damsyik itu, berubah hidupnya. Jika semula pusat hidupnya adalah hal-hal lahiriah, disebutkan dalam ayat 4 sampai dengan 6 itu, sekarang setelah itu maksudnya, hidupnya berubah. Diarahkan kepada Kristus dan pekerjaannya. Makanya dibilang begini, "Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Pertanyaannya adalah, apa yang merubah Paulus? Perjumpanya dengan Tuhan. Apa yang merubah Paulus? Hadirat Tuhan.
Makanya dari 3 contoh ini Bapak Ibu sekalian dapat kita simpulkan bahwa ternyata setiap perjumpaan kita dengan Tuhan pasti akan apa? Pasti akan membuat kita mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum saya lanjutkan khotbah ini, saya rindu kita lihat diri masing-masing. Nggak usah lihat orang, lihat diri kita. Pertanyaan saya adalah begini, sudah berapa lama kau jadi orang Kristen? Pertanyaan. Sudah berapa lama kau jadi orang Kristen? Setelah sekian lama kau jadi orang Kristen, ada perubahan nggak? Tanya orang terdekat. Kalau kau suami tanya istri, "Ma, saya udah berubah belum?" Kalau kau istri tanya suami, "Pak, saya udah berubah belum?" Kalau kau orang tua tanya anak-anak, "Nak, papi ini udah berubah belum?" Kalau kau anak-anak tanya orang tua, "Ma, Pa, saya udah berubah belum?" Jangan sampai kita ini GR loh. Jangan sampai kita ini GR. Menurut saya banyak orang Kristen yang GR loh. Merasa udah hebat. Padahal sebetulnya orang bilang cuma patantang patenteng saja. Saya kadang-kadang kalau pergi ke kuburan ya. Pergi ke kuburan. Saya kadang-kadang ketawa baca batu nisan itu. Di batu nisannya, "Aku telah menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagiku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan." Coba kita tracking dia. Betul nggak dia sudah mengerjakan apa yang Tuhan taruh di hatinya, lalu kemudian dengan bangga seperti Paulus dia bilang, "Aku telah menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagiku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan." Saya khawatir jangan sampai malaikat baca dari surga bilang, GR lo katanya. Makanya sebelum saya lanjutkan khotbah ini, coba masing-masing kita lihat diri. Setelah sekian lama kau menjadi orang Kristen. Setelah sekian lama engkau mengalami hadirat Tuhan, sudahkah ada perubahan yang signifikan? Sudahkah ada perubahan yang nyata? Bila belum, datang hari ini katakan, "Tuhan, oh bahagia Tuhan. Oh bahagia Tuhan. Oh bahagia Tuhan." Makanya seruan Nabi Yesaya ini saya kira tetap relevan bagi kita. Carilah Tuhan. Jumpai dia. Rasakan hadiratnya. Maka akan terjadi perubahan besar dalam hidup. Engkau akan dikuduskan dan ditahirkan dari segala hidup lamamu sehingga engkau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Tidak hanya 1,5 jam seminggu di gereja itu. Enggak hanya itu. Tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban-kewajiban agamawi semata. Yang penting saya kan sudah ke gereja sekali seminggu Pak Pendeta, sudah kasih persembahan Pak Pendeta, sudah kembalikan persepuluhan Pak Pendeta. Menurut saya bukan itu. Bukan itu. Bangun hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Sehingga telinga rohani kita makin peka mendengar suara Tuhan. Mata rohani kita makin peka melihat jalan-jalan Tuhan.
Kalau enggak nanti, saya khawatir loh nanti pada penghakiman terakhir itu akan terulang apa yang Yesus sudah prediksi itu. Dalam Matius pasal 7 itu kan dikatakan sana nanti banyak orang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Yesus bilang begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah mengenal kamu. Enyah dari hadapanku, hai kau sekalian pembuat kejahatan. Saya kadang-kadang kalau baca ayat itu ya, selalu mikir gini, kenapa baru pada waktu itu Tuhan ngomong? Kan pada waktu itulah aku akan berkata kepada mereka, kata Yesus. Kenapa gak sekarang dia ngomong? Kenapa gak jauh-jauh hari dia ngomong? Supaya kita ini apa? Bangun kepekaan. Bangun kepekaan. Bangun kepekaan. Jumpai dia, cari dia. Karena ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ada perubahan besar. Dan saya percaya perubahan itu akan terjadi siang ini ketika masing-masing kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya siang ini hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Dia akan melawat dan menjamah setiap kita. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan.